Pelajaran kita hari ini ayat 188. Perhatikan, kami bacakan. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Ya, perhatikan cara membacanya. La tahsabanna, hatipis. La tahsabanna, nun tasydid dikasih lama n-nya. La tahsabanna alladzina yafrahuna, rohu tipis, yafrahuna bima, panjang 4 harokat, ada garis melengkung. Bima atau wa, cepat masuk, walaupun ditasydidkan satu kali, ya, ditasydidkan satu kali, double. Bima atau wa yuhibbun, panjang di sini, bun, ya, kemudian diulangi dari sini. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima, wa yuhibbuna ayyu, nun sukun ketemu ya, lama. Ayyuh, hatipis. Ayyuhmadu bima lam yaf'alu, bima lam yaf'alu. Nah, berhenti sini. Baik, saya bacakan mulai dari sini sampai sini 3 kali. Perhatikan. 1. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. 2, dengarkan, tidak ada yang ikut. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ya, terakhir, dengarkan, tidak ada yang ikut. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Bapak Ibu, ingat, 1 huruf dapat 10 pahala. Siap? 1, 2, 3. La yahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. 2. La, 1, 2, 3 ikut. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. 3, terakhir, ikut semua. 1, 2, 3. La tahsabanna
tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Nah, selanjutnya kita masuk baris yang kedua. Fala, ini tidak ada fa-nya, langsung la. Ini fala hatipis. Fala tahsabannahum bima. Nah, ini nun dikasih lama n, kemudian mim sukun ketemu ba. Nah, ini harus lama ini ya. Ini namanya ikhfa ya. Jadi tidak boleh cepat hum bima, tapi hum lama m-nya baru hum bima fazatim minal ya. Setelah itu ya, ini ditahan lagi, kasih lama ini baris 2 ketemu mim. Bima faza z za bima fazatim minal, jangan cepat-cepat. Bima fazatim minal, tapi tim minal ya. Jadi fala tahsabannahum bima fazatim minal ain azab, panjang zalnya, minal azab pantul. Kemudian walahum azabun, walahum cepat masuk, walahum azabun azabun alim, walahum azabun alim. Hati-hati, satu ain, satu alif azabun alim ya. Saya bacakan 3 kali, tidak ada yang ikut. Dengarkan dulu. 1. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. 2. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Terakhir saya bacakan, tidak ada yang ikut. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Ya, baik. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. 1 huruf dapat 10 pahala. 1, 2, 3. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Panjang sini ya, minal azab. 2, ikut semua. 1, 2, 3. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. 3. Ya, ikut semua. 1, 2, 3. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab
walahum adzabun alim. Di awal kita murojaah 1 2 3. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Ya, perhatikan, la, tidak, jangan, tahsabanna, sekali-kali kamu mengira, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang yafrahuna, mereka gembira, ya, yafrahuna, mereka gembira, bima, atau dengan apa yang telah mereka kerjakan, wa yuhibbuna, dan mereka suka ayyuhmadu, bahwa mereka dipuji, bima lam, perbuatan yang lam yaf'alu, tidak mereka lakukan. Jadi jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang mereka lakukan itu, ya, yang mereka kerjakan, dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak dilakukan. Ya, jangan sampai kan ada begini, orang-orang yang sebenarnya suka dipuji. Itu yang pertama dulu. Ya, di dunia ini ada orang yang, tidak sedikit orang yang suka dipuji. Ya, pada sebenarnya hakikatnya semua kita ini suka dipuji. Tetapi kalau pujian yang berlebihan itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Apalagi kalau suatu pujian itu tidak pernah kita lakukan, terus orang menyebut-nyebutnya di hadapan kita, padahal kita tidak pernah melakukan hal itu, walaupun pujiannya itu baik. Ya, maka disitulah seharusnya kita mengatakan mohon maaf, ya, tidak seperti itu barangkali. Yang sebenarnya adalah seperti ini, saya tidak melakukan ini dan ini. Ya, kita harus segera menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh yang memuji itu mohon maaf tidak benar. Ya, kalaupun benar, maka mestinya kita juga tetap berhati-hati. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Jangan sampai muncul perasaan ujub, ya, perasaan bangga diri, ya, bahwa dia melakukan ini dan ini, itu dan itu, seterusnya. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Apalagi kalau kebaikan yang kita lakukan itu seharusnya diniatkan karena Allah, tapi karena kita mau mendapatkan sanjungan, maka ini akan memberikan efek negatif pada kita. Yang pertama adalah pahala kita bisa tidak kita dapatkan, ya, bisa hilang gara-gara kita mau dipuji. Nah, bukankah orang yang ria itu adalah orang yang suka dipuji-puji, yang dilihat, ya, dan orang yang sum'ah, suka disebut-sebut namanya. Ya. Kita tidak melarang orang untuk menyanjung kita, tetapi kalau sudah berlebihan, maka semestinya kita mengingatkannya. Apalagi kalau hal tersebut kita tidak lakukan kebaikan, tetapi kita dipuji-puji bahwa kita sudah melakukan ini dan itu dalam hal kebaikan, padahal kita tidak. Sekali lagi sampaikan bahwa mohon maaf, tidak seperti itu, ya, saya tidak melakukannya, yang benar begini dan begini, ya. Nah, jadi tapi di sisi lain, kita yang memberikan pujian kepada orang lain, hati-hati juga. Nah, kita berada pada posisi orang yang akan memberikan pujian. Lihat orang tersebut dan lihat perbuatannya juga. Ya, jangan sampai juga memang bagus perbuatannya, tapi orangnya, karakternya suka dipuji-puji, akhirnya dia melayang setinggi langit dengan pujian itu. Akhirnya hilang rasa keikhlasan dalam berbuat kebaikan karena ingin dipuji. Dan orang yang di antara salah satu yang dilempar pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang yang dermawan waktu hidup di dunia. Ketika dihadapkan di hadapan Allah, apa yang engkau lakukan
sewaktu hidup di dunia dengan hartamu. Ya Allah, ini harta saya gunakan di jalanmu dengan banyak berinfak, berderma, ya, menjadi seorang dermawan. Allah mengatakan engkau bohong. Engkau hanya ingin disebut-sebut, dipuji-puji bahwa engkau lah orang yang paling dermawan, dan engkau telah mendapatkan hal itu, ujian itu di dunia, dan engkau bahagia dengannya. Dan pada hari ini rasakanlah azab dariku. Nah, dilemparlah masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati dengan pujian. Baik kita berada pada posisi orang yang dipuji atau orang yang memuji, hati-hati juga, ya. Jangan sampai prinsip asal bapak senang, ya, atau yang penting tuan bisa senang, saya puji dan seterusnya, disanjung sampai setinggi langit. Ini tidak boleh sama sekali. Dan peringatan bagi kita, jangan sampai ada orang yang memuji kita yang tidak benar, tapi kita rasa bahwa hal itu baik, akhirnya kemudian kita tidak klarifikasi, lalu kemudian pujian itu membuat kita semakin tinggi hati, ya, semakin sombong. Nah, inilah yang diancam oleh Allah. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, ya. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ini bima lam yaf'al. Kemudian setelah itu fala, maka janganlah tahsabannahum, sekali-kali kamu mengira bahwa mereka itu bimafazatim minal azab, akan lolos dari azab Allah, walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Tidak bisa lolos dari azab Allah orang yang suka riya, orang yang suka dipuji-puji, apalagi tidak melakukan perbuatan terus dia dipuji, terus dia semakin melayang, ya, tidak mengerem. Saya pernah melihat satu cuplikan video salah satu syekh, ya, beliau ini dalam sebuah pertemuan, sebuah seminar barangkali itu, ya, beliau sebelum dipersilahkan membawakan materinya di hadapan mungkin sampai ratusan atau bahkan ada seribuan penonton itu beliau dibacakan biodatanya, ya, biodatanya ini sampai saatnya dia dipuji berlebihan oleh MC-nya, ya. Beliau ini hafiz, beliau ini telah menghafal hadis, beliau ini orangnya rendah hati dan begini, langsung disuruh berhenti itu MC, ya. Sudah, ya, berhenti sampai di situ, tidak usah disebutkan yang mengenai masalah tentang kepribadiannya dalam sisi sikapnya dan seterusnya, tidak perlu, ya, biarlah Allah yang mengetahui. Adapun tentang ilmiah, ya, tentang riwayat perjalanan pendidikannya dan seterusnya, silahkan, ya. Itu pun tujuannya adalah mungkin karena yang akan dibahas adalah masalah ilmiah di tempat tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati. Nah, terutama mohon maaf ini, ya, mohon maaf, ibu ini banyak sekali, ya, godaannya. Di antara salah satu godaannya adalah mohon maaf suka dipuji, ya. Tapi kalau suami yang memuji, ya tidak masalah, ya. Suaminya mengatakan, Masya Allah, bagus sekali masakannya ibu, Alhamdulillah, seperti itu, terima dengan baik, ya. Dan saling memberikan pujian kepada suami juga, ya, Masya Allah, suami saya gagah, suami saya ganteng, suami saya rapi. Berikan kalimat-kalimat positif yang baik kepada suami ibu, ya, nah, dan seterusnya. Tapi jangan membandingkan, ya, jangan memberikan pujian tapi, ya, membandingkan orang, ya. Setelah memuji membandingkan lagi orang, itu tidak usah, ya. Cukup fokus pada orang tersebut atau suami ibu. Begitupun dengan bapak-bapak kepada istri, ya. Ya, sering-sering memberikan apresiasi, kata-kata yang baik, positif, bahkan sampai pada pujian. Kalau bapak-bapak merasakan, ya, seperti itu, maka berikan, sampaikan kepada pasangannya masing-masing. Nah, ini, tapi jangan dibalik, ya, saling Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadi ancaman bagi orang-orang yang suka dipuji-puji
padahal tidak ada pada dirinya, lalu kemudian dengan pujiannya itu dia sombong, tinggi hati. Nah ini tidak akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti akan mendapat azab yang pedih. Nah, ini masalah puji-pujian. Nah, ini bahaya, ancamannya adalah azab yang pedih. Sementara pujian yang tertinggi dan segala pujian itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Dia yang Maha Pengasih, Dia yang Maha Penyayang, Dia yang Maha Perkasa, ya, Dia yang Maha halus, Dia Maha teliti, Dia Maha melihat. Itu dipuji Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Dia yang berhak untuk kita puji. Adapun manusia, ya, kita yang memuji, hati-hati. Jangan, yang penting Anda bisa senang dengan pujian saya, padahal tidak benar. Nah, itu juga bisa membuat orang lain berdosa. Kita yang menjadi penyebab. Nah, ini juga bisa besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.